Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Afia dengan NIM 2452111191. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan antara usul fikih dengan ilmu fikih. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ilmu fikih. Kata fikih dalam bahasa Arab al-fiqh, yang artinya pemahaman atau pengertian. Pada masa-masa awal Islam, terminologi ilmu dan fikih sama-sama digunakan untuk suatu pemahaman tentang Islam secara global. Fikih dalam pengertian syar'i mempunyai makna yang lebih sempit daripada makna ilmu, karena di dalam fikih bisa mencakup ilmu-ilmu yang lainnya seperti nahwu dan shorof. Maka setiap fikih pasti ilmu, tetapi tidak setiap ilmu bisa dinamakan fikih. Dan pengertian dari ilmu adalah pengetahuan pada perkara yang diketahui sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya seperti pengetahuan pada manusia yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Dan yang kedua yaitu sejarah ilmu fikih. Ilmu fikih dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam, yang sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran sumbernya dari wahyu yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah juga memberikan fatwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Rasulullah memberikan contoh dan penjelasan tentang cara menerapkan Al-Quran, cara menerapkan hukum-hukum Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang disebut sunnah. Para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali juga sangat berperan penting dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Ilmu fikih pada era Rasulullah ini masih sangat sederhana dan fleksibel karena belum banyak masalah yang dialami oleh umat Islam. Jadi ilmu fikih pada era Rasulullah ini berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu periode pembentukan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana ilmu fikih terus berkembang melalui penafsiran dan pengembangan hukum Islam oleh para sahabat dan tabi'in. Para ulama seperti Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi berperan penting dalam pembentukan mazhab-mazhab fikih. Selanjutnya yaitu periode perkembangan. Pada abad ke-4 sampai 6 Hijriah, ilmu fikih ini terus berkembang dan dikembangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Nawawi. Periode ini juga melihat perkembangan mazhab fikih yang berbeda-beda. Selanjutnya masuk pada periode terakhir yaitu periode modern yang terjadi pada abad 7 sampai 14. Di sini ilmu fikih semakin berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Sejarah ilmu fikih dapat dilihat sebagai proses terus-menerus dan dinamis yang melibatkan penafsiran dan pengembangan hukum Islam oleh para ulama dan cendekiawan muslim selama berabad-abad. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang sejarah ilmu fikih. Selanjutnya kita ke perbedaan usul fikih dan fikih. Oke, kita mulai dari pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan metode-metode untuk menetapkan hukum Islam, di mana bisa membantu kita untuk memahami bagaimana hukum Islam ditetapkan. Dan fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam itu sendiri, di mana bisa membantu kita untuk menerapkan hukum di kehidupan sehari-hari. Di dalam usul fikih juga membahas
Di dalam usul fikih juga membahas tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, mengambil hukum dari hadis, dan menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum. Dan di dalam fikih membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah, muamalah, ya contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Oke, saya akan memberikan contoh perbedaan antara usul fikih dan fikih. Contoh andai kata ada pertanyaan, bagaimana hukum meminum alkohol dengan jumlah kecil, sedikit? Nah, alkohol itu kan haram, sudah jelas haram. Nah, kok bisa haram? Itu bisa dihukumi haram karena udah dibahas di usul fikih. Jadi usul fikih itu membahas hadis-hadis, dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW tentang alkohol. Jadi alkohol itu kan haram. Haram kok bisa haram? Bisa haram karena udah ada dalilnya. Jadi usul fikih itu dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, isi hadisnya, dan fikih itu hukumnya gitu. Contoh ada orang yang mencuri uang. Dia mencuri uang, setelah itu ternyata uang itu digunakan untuk membeli nasi, dikarenakan dia belum makan, andai kata 3 hari belum makan. Jadi kan hukum mencuri itu haram dan nasi itu halal. Tapi kan di sini kan nasi itu halal kan. Nah, nasi itu menjadi haram karena diperolehnya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang salah. Jadi bisa dihukumi haram. Seperti itu. Jadi usul fikih membantu kita memahami bagaimana hukum Islam ditetapkan, sedangkan fikih membantu kita memahami dan menerapkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan tadi. Begitu. Dengan demikian, usul fikih dan fikih adalah dua ilmu yang saling melengkapi dan berkaitan, tetapi juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam fokus, sumber, dan tujuannya. Oke, sudah sampai di akhir pembahasan tentang sejarah ilmu fikih dan perbedaan antara usul fikih dan fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.